Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari Epson. Orderannya di Tokopedia ya, buat Pak Jimmy. Ini orderan yang kedua. Tadi itu Fujitsu ya. Ini Epson, produknya Epson V330. Saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Saya arahin sini aja. Nah, seperti ini. Di sini saya pakai dokumen A4 untuk tes scan-nya. Saya taruh di sini. Penempatannya di sudut kiri bawah ya, di sini. Ada tanda panah, kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya. Di aplikasinya seperti ini. Kita masuk di Office. Di sini ada beberapa mode ya. Ada full auto mode, ada home mode, office mode, dan profesional mode. Saya pilih yang Office. Settingannya di sini dokumentable. Ini kita akan tes. Untuk DPI saya kasih di angka 300 DPI, maksimum sampai 1200 ya, untuk di mode Office. Terus kita preview terlebih dahulu. Untuk penyimpanan Anda bisa klik nantinya di akhir di sini. Di akhir nanti akan pada saat klik scan dia akan minta nantinya ya. Kita preview dulu aja. Cannot communication. Oh, dicabut apa? Bentar. Bekas tadi. Bentar, saya mulai lagi dari awal. Tadi belum saya matiin. Setelah saya tes. Lupa saya. Oke, 330. Oke, sama ya. Kita preview dulu. Soalnya kalau si Epson ini, kalau misalkan pernah dipakai, terus dimatikan, terus aplikasinya masih tampil, dia nggak akan masuk ya. Akan terjadi error gitu. Jadi harus mulai lagi ya dari awal. Saya lupa. Oke, nah ini dia tampilan previewnya. Anda juga bisa rotate di sini. Habis itu bisa cropping. Seperti ini. Dia ada titik-titiknya ya. Anda tinggal sesuaikan aja. Mau cropnya segimana ya. Oke, tinggal hapus saja kalau misalkan nggak jadi. Kalau sudah, kita klik scan di sini. Nah, di sini baru dia minta nama ya. Untuk penyimpanan saya taruh di desktop. Namanya saya kasih Jimmy. Dan formatnya saya kasih PDF ya. Saya klik OK. Lanjut, dia akan proses scanning. Kita tunggu untuk proses scanningnya sampai dengan selesai, dan kelengkapannya nanti saya kasih adaptor, terus juga kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Nah, di sini ada dialog, Anda mau lanjutkan scan atau tidak. Kalau misalkan mau lanjutkan, saya akan coba tambahkan satu dokumen ya. Kita buka dulu. Nah, kita udah buka. Ini kan duplek ya, ada dua sisi. Ini yang tadi kita scan ya. Ini yang satu sisinya dia tanpa ada saya kasih tanda gitu ya. Saya taruh lagi di sini. Jadi nanti ada dua dokumen dalam satu file. Kita add page. Jadi nanti ada dua file seperti ini ya. Kita tunggu sebentar. Kita klik scan. Nah, dia proses scanning ya.
Nanti dialognya dia ada lagi ya, sampai Anda bisa beberapa kali scan, misalkan 10 lembar juga bisa ya. Nah, seperti ini, dia akan muncul terus. Kalau sudah, kita klik Save File, maka dia akan tampil di desktop, atas nama Jimmy. Kita buka dulu, kita lihat hasil scan-nya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kita buka, nah seperti ini untuk hasil scan-nya. Jadi ada 2 halaman ya, ada 2 halaman. Coba kita besarkan supaya bisa jelas untuk melihat hasil scan-nya ya, seperti ini. Oke, seperti itu ya, aman ya, untuk tulisannya jelas, aman. Dan di sini sebetulnya unit ini dia bisa scan klise, tapi saya nggak punya holdernya ya. Saya kasih lihat aja untuk lampunya ya. Lampunya nanti dia akan nyala. Saya buka dulu di sini. Tapi nanti karena nggak kita tes, jadi nanti ada error ya. Karena harus ada ditaruh klise di situ. Bentar, saya kasih lihat dulu aja untuk prosesnya. Kita masuk di mode profesional. Nah, di sini reflektif kita ubah ke film ya. Ini saya hanya ngetes lampunya nyala aja gitu ya. Nah, lampunya dia nyala, jalan ya. Terus nanti ada notif error sih. Please remove the document. Karena di sini ada yang ditaruh sama saya nih. Gitu aja ya. Jadi dia error kalau misalkan nggak ada klise. Seperti itu. Coba kita tutup. Lampunya kan nyala ya. Karena nggak ada klise, nanti harusnya tetap juga error ya. Karena saya nggak punya klise sama holdernya, jadi saya mastiin aja bahwa si lampunya tuh nyala gitu. Oke. Nanti untuk kelengkapannya nanti saya taruh di dalam kemasan. Ada preview in progress ya, tapi dia akan ngedetek nantinya. Ininya jalan. Lampunya udah sampai tengah. Jadi dia jalan ya antar si lampu atas sama lampu bawah. Jalan dia. Kayak gitu ya. Nah, dia juga jalan. Kembali dia. Pulang ke rumahnya. Gitu ya. Oke. Ini saya tutup lagi. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, ini cara untuk matiin dari unitnya. Ini nggak bisa, di sini kan ada tombol power ya, ada logo powernya ya. Ini nggak bisa kalau kita klik, kalau diklik ini jadinya scan dia. Jadinya scan, jadi kita cabut dulu untuk kabel datanya. Kita tekan ini selama 3 detik kurang lebih. Kurang lebih 3 detik ya. Nah, mati ya. Udah mati baru kita cabut. Dan nanti kalau misalkan ada masalah, Anda bisa kontak nomor ini. Nomor ini saya taruh di dalam unitnya ya, nanti dicek aja. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini ya. Terus karena di sini nggak ada penguncinya, jadi saya nggak usah kasih. Ya. Bedanya kalau misalkan ada yang kuncinya, saya kasih untuk peringatan. Jadi sebelum dihidupkan, sebelum dioperasikan gitu ya, dicek dulu. Jadi kuncinya harus dibuka dulu. Oke, ada serial number di sini. Nah ini, nanti saya kasih lihat dulu. Saya harus pakai handphone untuk ngasih lihatnya karena kalau langsung dia nggak kelihatan, terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Saya bantu aja dulu pakai handphone. Seperti ini. Mudah-mudahan terlalu terang kayaknya ya. Oke, saya redupkan sedikit. Oke, ini dia untuk nomornya. Nah, kelihatan ya. Oke, itu dia. Silakan disamain pada saat video unboxing. Jadi untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum.